Menguak drama pemecatan Sintayong, apa alasan utama Sintayong dipecat dan kenapa harus Kluivert yang menggantikannya? Sebelum tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan info-info menarik lainnya. Sintayong, pelatih asal Korea Selatan, resmi menjadi pelatih timnas Indonesia pada akhir tahun 2019. PSSI menunjuk Sintayong untuk menggantikan Simon McManamy yang sebelumnya memimpin timnas Indonesia namun gagal membawa hasil positif di kualifikasi Piala Dunia 2022. Sintayong ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Penunjukan ini dianggap sebagai langkah ambisius PSSI karena Sintayong memiliki reputasi internasional. Sebelumnya, ia dikenal sebagai pelatih yang sukses membawa timnas Korea Selatan ke Piala Dunia 2018 dan berhasil mengalahkan Jerman, juara bertahan saat itu. Setelah ditunjuk, Sintayong menghadapi tantangan besar termasuk menurunkan performa timnas senior di kualifikasi Piala Dunia 2022, lemahnya pembinaan pemain muda, dan kurangnya konsistensi dalam struktur tim. Ia juga ditugaskan untuk menangani beberapa kelompok umur, termasuk timnas U19 yang dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 tahun 2021 di Indonesia yang kemudian dibatalkan karena pandemi COVID-19. Sintayong dikenal sebagai pelatih yang disiplin dan menuntut kerja keras dari para pemainnya. Ia segera memperkenalkan metode pelatihan yang lebih profesional, termasuk peningkatan kondisi fisik pemain, taktik modern, dan gaya bermain yang lebih agresif. Ia juga fokus pada pengembangan pemain muda untuk membangun fondasi jangka panjang bagi sepak bola Indonesia. Saat Sintayong mulai mempersiapkan timnas U19 untuk Piala Dunia U20, pandemi COVID-19 melanda dunia. Hal ini mempengaruhi program latihan dan pertandingan internasional. Namun, Sintayong tetap berusaha memanfaatkan waktu dengan mengadakan pemusatan latihan di Kroasia dan beberapa negara lainnya yang memberikan pengalaman internasional bagi para pemain muda. Meskipun hasilnya belum konsisten, Sintayong mulai menunjukkan dampak positif pada permainan timnas Indonesia. Ia berhasil meningkatkan mentalitas dan daya juang pemain. Timnas Indonesia di bawah asuhannya perlahan-lahan menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama di ajang piala seperti AFF dan kualifikasi Piala Asia. Sejak kedatangannya, Sintayong berhasil membawa harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Disiplinnya menjadi contoh positif bagi para pemain dan staf, serta menanamkan budaya profesional dalam tim. Walaupun perjalanannya tidak selalu mulus, kepemimpinannya dianggap sebagai langkah penting untuk membangun masa depan sepak bola Indonesia. Di bawah kepelatihan Sintayong sejak 2019, timnas Indonesia mengalami perkembangan yang luar biasa. Pola permainan mulai teratur. Para pemain melakukan passing yang terarah dan terus bergerak cepat, membuat lawan-lawan kewalahan bahkan sekelas Arab yang pernah mengalahkan juara dunia Argentina. Berbagai perubahan yang dilakukan Sintayong dalam tubuh timnas telah membawa beberapa keberhasilan seperti yang diharapkan. Indonesia berhasil mendapatkan peringkat kedua dalam Piala AFF 2020 yang diselenggarakan pada tahun 2022. Indonesia meraih peringkat kedua Piala AFF U23 tahun 2023. Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia U20 tahun 2023. Sintayong juga berhasil meloloskan Indonesia ke Piala Asia U23 pada tahun 2024. Pencapaian ini menandakan kelima kalinya Indonesia tampil di Piala Asia setelah sebelumnya
tampil pada tahun 1996, 2000, tahun 2004, dan tahun 2007. Di bawah kepemimpinan Sintayong, untuk pertama kalinya, Indonesia berhasil lolos putaran ketiga dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tidak hanya lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia juga berhasil masuk ke Piala Asia 2027. Penempatan ini terjadi mengingat Indonesia berhasil meraih posisi runner-up klasemen akhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selanjutnya, Sintayong berhasil mengangkat Indonesia dalam ranking FIFA dari 173 di Desember 2019 hingga saat ini Indonesia berada di posisi 127. Berbagai perubahan yang dilakukan Sintayong bagi timnas Indonesia dan pencapaiannya belum dilihat sebagai keberhasilan seperti apa yang diharapkan oleh PSSI. Di awal tahun 2025, di mana timnas akan kembali menjalankan laga kualifikasi Piala Dunia, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan keputusan PSSI. PSSI secara resmi memecat Sintayong dari posisi pelatih timnas Indonesia pada tanggal 6 Januari 2025. Berbagai komentar negatif akan keputusan PSSI bermunculan di media. Banyak masyarakat yang merasa keputusan yang diambil terburu-buru dan merupakan keputusan yang keliru. Para pemain timnas didikan Sintayong pun berhamburan mengungkapkan perasaan sedihnya harus berpisah dari coach Sintayong. Namun, hal ini tidak bisa mengubah keputusan yang ada. Pemecatan yang kontroversial ini menimbulkan banyak tanda tanya. Apa gerangan yang membuat PSSI mengambil keputusan untuk memberhentikan Sintayong? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menekankan perlunya peningkatan dalam komunikasi antara pelatih dan pemain. Sintayong dianggap kurang efektif dalam hal ini. Kendala bahasa menjadi alasan utama yang berdampak pada buruknya implementasi strategi di lapangan. Sintayong yang tidak memiliki kemampuan berbahasa Inggris maupun bahasa Indonesia membuatnya kesulitan berkomunikasi dengan timnas Indonesia. Penggunaan 3 bahasa dalam pertandingan, yakni Korea, Inggris, dan Indonesia, membuat eksekusi arahan tidak dapat dilakukan secara langsung karena harus strategi yang tidak berjalan sesuai harapan. Sejak awal, Sintayong dikenal sebagai pelatih dengan visi besar untuk timnas Indonesia. Namun, PSSI merasa implementasi strateginya jauh dari kesepakatan awal. Kekalahan dari tim Cina yang bahkan menjadi juru kunci grup memperlihatkan celah besar dalam performa tim. Situasi ini menjadi lebih menyakitkan mengingat semakin banyaknya pemain naturalisasi dengan kualitas tinggi yang sebenarnya mampu mendongkrak prestasi timnas. Luka mendalam di Piala AFF 2024. Harapan tinggi yang dipikul timnas Indonesia di Piala AFF 2024 justru berakhir dengan kekecewaan besar. Kekalahan di turnamen ini semakin memperkeruh suasana, terutama karena banyak pihak yang merasa skuad sudah cukup matang untuk setidaknya mencapai babak final. Namun, kenyataan di lapangan berbicara lain, dan hasil buruk ini menjadi salah satu paku terakhir dalam peti hubungan Sintayong. Kontroversi pemanggilan pemain. Keputusan Sintayong untuk mencoret pemain berbakat seperti Eliano Rangers tanpa alasan yang jelas membuat banyak pihak bertanya-tanya. Di media sosial, penggemar ramai-ramai mempertanyakan motif di balik langkah ini. Bahkan, beberapa pemain lain yang tampil gemilang di kompetisi domestik tidak mendapat panggilan.
memicu spekulasi tentang adanya ketidaktransparan dalam seleksi pemain. Kenapa pemain sekelas Eliano bisa dicoret? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Tanya seorang netizen dalam unggahan yang viral. Masalah di ruang ganti. Masalah internal di ruang ganti timnas menjadi isu yang tidak bisa diabaikan. Ketua PSSI Erick Thohir secara halus mengisyaratkan bahwa atmosfer dalam tim tidak kondusif. Beberapa laporan menyebutkan adanya ketegangan antara Sintayong dan pemain tertentu yang kemudian merembet ke performa tim secara keseluruhan. Kunci keberhasilan tim tidak hanya di taktik, tetapi juga chemistry di antara pelatih dan pemain, ujar Erick Thohir dalam konferensi pers yang penuh teka-teki. Pemecatan Sintayong oleh PSSI memang mengejutkan dunia sepak bola Indonesia. Tapi yang lebih mengejutkan adalah kabar penggantinya, Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda yang dikabarkan akan mengambil alih posisi pelatih timnas Indonesia. Hal ini mencuat setelah Fabrizio Romano, pakar transfer dunia, menyebut nama Kluivert dalam salah satu cuitannya di Twitter. Namun, di balik euforia, bayang-bayang kontroversi ikut mengiringi kedatangan mantan bintang Barcelona ini. Patrick Kluivert adalah nama besar dalam dunia sepak bola. Lahir di Amsterdam, Belanda, pada tanggal 1 Juli 1976, ia telah mencetak sejarah sebagai salah satu striker paling mematikan di generasinya. Patrick Kluivert memulai karir profesionalnya di Ajax Amsterdam. Dalam karir bermain sejak awal di Ajax hingga pensiun, Patrick Kluivert cukup berhasil. Di Ajax Amsterdam, Patrick Kluivert membantu tim memenangkan Liga Champions tahun 1994-1995. Ia mencetak gol kemenangan di final melawan AC Milan. Selain itu, bersama tim berhasil meraih beberapa gelar domestik termasuk era divisi. Di AC Milan, Patrick Kluivert bermain 1 musim sebelum pindah ke Barcelona. Di FC Barcelona, Patrick Kluivert berkarir dari tahun 1998 hingga 2004. Patrick Kluivert menjadi salah satu penyerang andalan, mencetak 90 gol dalam 182 pertandingan di La Liga. Bersama tim, Patrick Kluivert juga memenangkan gelar La Liga musim 1998-1999. Karir selanjutnya, Patrick Kluivert bermain untuk Newcastle United, Valencia, PSV Eindhoven, dan Lille sebelum pensiun pada tahun 2008. Bersama tim nasional Belanda, Patrick Kluivert bermain 79 kali dan mencetak 40 gol. Ia merupakan top skor Belanda hingga tahun 2013. Ia juga menjadi pencetak gol terbanyak di Euro 2000 dengan 5 gol. Setelah pensiun sebagai pemain, Kluivert beralih menjadi pelatih. Pada tahun 2008, Patrick Kluivert memulai karir kepelatihan sebagai asisten di klub Eredivisie Belanda AZ Alkmaar. Pada tahun 2010, Patrick Kluivert melanjutkan peran asisten pelatih di klub lain di Belanda, Nijmegen. Pada tahun 2011 hingga 2012, Patrick Kluivert berhasil membawa tim U21 menjuarai Beloften Eredivisie. Tahun 2012 hingga 2014, Patrick Kluivert menjadi asisten pelatih timnas Belanda. Mendampingi Louis van Gaal di Piala Dunia 2014, Patrick Kluivert membawa Belanda menempati posisi ketiga. Di tahun 2015 hingga 2016, Patrick Kluivert dipercayakan menjadi pelatih timnas Curaçao. Ia menangani timnas nasional Curaçao dalam upaya lolos ke Piala Dunia tahun 2018. Di tahun 2016, Patrick menjabat sebagai direktur olahraga di klub raksasa Prancis PSG. Di tahun 2018 hingga 2019, Patrick Kluivert
menjadi asisten pelatih timnas Kamerun. Ia bekerja bersama Clarence Seedorf. Tahun 2019, Patrick Kluivert didapuk menjadi direktur Akademi Barcelona. Ia dipercayakan mengelola pengembangan pemain muda di klub Spanyol tersebut. Terakhir, di tahun 2023, Patrick Kluivert dipercayakan menjadi pelatih Adana Demirspor. Ia menangani klub Turki tersebut sebelum hengkang pada Desember 2023. Meski memiliki reputasi gemilang di lapangan hijau, Kluivert juga tidak lepas dari kontroversi. Salah satu yang paling mencolok adalah dugaan keterlibatannya dalam skandal mafia judi sepak bola. Pada tahun 2016, media Belanda mengungkapkan bahwa Patrick Kluivert diduga memiliki utang besar kepada jaringan mafia judi. Ia disebut-sebut berhutang sekitar 1 juta euro kepada sindikat perjudian ilegal karena kebiasaannya bertaruh pada pertandingan sepak bola. Menurut laporan, Kluivert terjebak dalam pusaran ini saat masih menjadi bagian dari staf kepelatihan di tim-tim Eropa. Meski ia membantah keras keterlibatannya dalam pengaturan skor, kasus ini sempat mengguncang reputasinya. Kasus tersebut tidak pernah mencapai pengadilan karena kurangnya bukti langsung, tetapi spekulasi tentang hubungannya dengan dunia perjudian masih sering menjadi bahan pembicaraan hingga kini. Dengan latar belakang karir gemilang sekaligus kontroversial, Kluivert tiba di Indonesia di tengah ekspektasi besar dan tekanan publik yang tidak kalah besar. Namun, ada banyak tantangan yang menunggu. Membangun tim yang solid. Timnas Indonesia masih berjuang menemukan konsistensi meskipun telah diperkuat oleh pemain-pemain naturalisasi. Kepercayaan publik. Reputasi Kluivert yang sempat tercoreng oleh skandal judi mungkin menjadi sorotan, terutama jika performa tim tidak sesuai harapan. Ambisi lolos Piala Dunia 2026. Ini adalah misi utama yang diemban Kluivert, yang akan menjadi tolak ukur keberhasilannya. Kehadiran Patrick Kluivert membawa dua sisi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, ia adalah legenda bola dengan pengalaman internasional yang luas, baik sebagai pemain maupun pelatih. Di sisi lain, kontroversi yang melekat pada dirinya menjadi tantangan tersendiri dalam membangun kepercayaan di mata publik dan pemain. Akankah Kluivert mampu mengatasi semua tekanan ini dan membawa timnas Indonesia terbang tinggi di kancah internasional? Atau apakah bayang-bayang kontroversinya akan menjadi batu sandungan dalam perjalanan Garuda menuju mimpi besar? Apakah timnas Garuda akan kembali ke era kegelapan? Hanya waktu yang akan menjawab. Satu hal yang pasti, babak baru drama sepak bola Indonesia baru saja dimulai. Demikian alasan utama Sintayong dipecat dan kenapa harus Kluivert yang menggantikannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar Anda sekalian tidak ketinggalan info-info menarik lainnya.